Kerja lembur sampai berpeluh, angkat jangkar dan juga sauh. Kalau hidup selalu mengeluh, maka bahagia akan menjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share video ngeberesin belanjaan ya teman-teman. Karena kan di video sebelumnya aku udah belanja ke pasar. Jadi kali ini tuh aku mau food prep nih ceritanya teman-teman. Jadi ini aku lagi masukin untuk si barang belanjaan aku ke dalam food container ya, biar lebih rapi juga di dalam kulkas. Terus juga bisa lebih awet gitu loh teman-teman. Nah, tadi tuh aku udah masukin tahu, ikan teri, terus di sini aku lanjut mengupas-ngupasin jengkol. Oh ya, teman-teman, mau sedikit cerita-cerita aja nih ya ke teman-teman semuanya. Mungkin nanti kalau misalnya dapur aku tuh udah beres, teman-teman, aku bakalan ganti rumah aku tuh nggak jadi rumah kayu ya. Mungkin rumah sederhana atau rumah apa ya, teman-teman, bagusnya. Boleh kasih saran nih teman-teman di kolom komen. Jadi kalau pas aku memperkenalkan diri gitu ya, atau pas di pembukaan, aku nggak bilang lagi kalau aku tuh tinggal di rumah kayu gitu ya. Mungkin aku bakalan tinggal di rumah sederhana kali ya, atau bagusnya apa. Pokoknya jangan lupa deh kasih saran ya teman-teman di kolom komen, bagusnya itu apa penyebutannya untuk rumah aku yang sekarang gitu ya. Nah teman-teman, kemarin itu tuh lumayan banyak ya teman-teman yang nanyain gitu ya sama aku, berapa upah harian di sini ya teman-teman. Mungkin ini ya para subscriber baru atau para pendatang-pendatang baru gitu ya. Jadi sini aku bantu jawab lagi ya. Semoga lah kalian yang udah sering ngedengerin itu nggak bosen. Jadi teman-teman, aku itu tidak menggaji tukang ini harian ya. Jadi itu borongan. Nah kalau misalnya ditanya, Bun berapa totalnya semuanya? Aku tentu belum bisa teman-teman menyebutkan total semuanya ya, karena ini semua bahan-bahannya itu belum dibeli semuanya gitu teman-teman. Jadi ya nanti deh kalau misalnya udah beres semua, aku bakalan spill ke kalian berapa budget yang habis aku pakai gitu ya buat renovasi dapur ini teman-teman, buat bahan maupun buat tukang gitu ya. Jadi kalian tungguin aja, karena kalau misalnya aku bakalan jelasin sekarang otomatis itu ya nggak bisa gitu, karena memang masih ada sih beberapa bahan-bahan itu yang belum komplit teman-teman. Alhamdulillah nih teman-teman, rasanya itu udah agak lega ya teman-teman kalau misalnya aku tuh udah ke pasar. Tapi ya lumayan menguras waktu pas di bagian food prep ini. Apalagi ini tuh sambil menyambi kesana kesini gitu loh teman-teman. Jadi tadi pas pulang pasar, aku tuh lanjut ngurus anak-anak gitu, ngasih makan mereka gitu ya teman-teman. Pokoknya beneran deh kalau pas ada kerjaan renov kayak gini tuh lumayan menguras tenaga gitu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar pintar banget jaga kesehatan. Terus juga kalau misalnya ada waktu, mending digunain buat istirahat gitu ya. Biar apa ya, biar nggak terlalu kecapean. Karena kalau kita udah kecapean, drop, nanti sakit, siapa yang ngurus semuanya gitu. Jadi kadang itu kalau misalnya kegiatan aku itu pun banyak gitu ya, tapi kalau misalnya aku ngerasa badan aku capek, kadang aku nggak bikin video dulu teman-teman. Karena kalau misalnya pas badan aku capek, aku bikin video, tentunya itu bakalan lebih lama gitu beres kerjaan aku, dan otomatis itu badan aku tambah capek banget. Apalagi sekarang di tempat aku itu panas, matahari itu bener-bener cetar banget teman-teman. Walaupun aku tuh seringnya itu di dalam rumah gitu ya, palingan ya keluar rumah itu ya di dekat-dekat rumah doang, mantau anak-anak main. Itu kalau misalnya udah panas yang cetar gitu tuh kepalaku sampai sakit gitu teman-teman. Bahkan aku tuh sampai takut loh minum es, karena kalau misalnya panasnya itu udah berlebihan, kepalaku agak sakit, aku minum es, itu malah biasanya bikin aku tuh tambah lemes gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya panas-panas kayak gitu tuh aku malah lebih sukanya tuh ngopi teman-teman daripada minum es. Padahal sebenarnya minum es itu di panas-panas tuh cetar banget ya, segar gitu ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, kalau aku tuh kadang tuh malah suka jadi sakit kepala gitu ya. Jadi mendingan pas pas aku itu kepanasan banget gitu ya dan kepala udah pusing, ya mending aku ngopi teman-teman. Itu kayak lebih enak gitu di badan aku gitu. Oh iya teman-teman, aku tuh mau sedikit kasih informasi nih teman-teman. Kalau cat yang ada di dapur aku ini, dapur dadakan ini atau kamar belakang ini,
Ini tuh bukan warna putih ya teman-teman, tapi ini tuh warna lilac. Cuman dia tuh yang warna lilac yang soft, tapi dia tuh nggak terlalu kelihatan gitu loh teman-teman. Ya Allah, ini tuh dulu yang milih catnya itu Pak suami. Ya dulu sih aku memang mintanya tuh mending warna warna ungu, tapi jangan yang begini juga gitu. Dan dipilih dong sama Pak suami warna ungu ini. Dan aku ngerasa ini tuh kayak nggak dicat gitu loh teman-teman, kayak warna putih polos doang gitu. Tapi ya udah terlanjur, mau gimana lah lagi gitu ya. Dan aku juga belum tahu sih teman-teman nanti kelanjutan dapur ini ke depannya gimana. Banyak sih hal-hal yang aku pengenin, cuman terkendala sama keinginannya Pak suami gitu ya. Kalau Pak suami itu tim yang kalau misalnya udah beres satu ya udah biar aja dulu satu gitu, kapan-kapan lagi baru dilanjutin lagi gitu teman-teman. Jadi kalau aku pengennya itu tuh nanti dapur ini kamar ini tuh dibuka aja gitu teman-teman, yang dinding dinding pemersatunya gitu ya, pemisahnya gitu ya teman-teman, antara kamar ini dengan kamar sebelah, biar kamar itu lebih lapang dan lega gitu teman-teman. Tapi Pak suami itu nggak mau gitu ya. Terus juga aku tuh pengennya nanti dinding dapur ini yang di bagian arah ke dapur batu bata aku itu dibuka aja gitu teman-teman. Dan kayaknya Pak suami juga kurang setuju gitu. Aduh beneran deh, aku tuh pengennya ini tuh lebih lega gitu kamarnya teman-teman. Cuman ya nanti deh teman-teman gimana kelanjutannya gitu ya. Karena kalau misalnya suami itu kurang setuju, kita juga sebagai istri nggak bisa terlalu berbuat banyak gitu ya, karena apa-apa itu tetap harus nunggu persetujuan suami, tetap harus diobrolin gitu. Mungkin Pak suami tuh ngomong kayak gitu karena pasti ya capek ya teman-teman dengan renovasi ini. Ya siapa tahu nanti kalau misalnya dia udah nggak capek, dia sendiri yang akan inisiatif gitu. Tapi aku sih nggak masalah ya, tetap begini aja. Cuman kalau seandainya memang bisa gitu ya, aku pengen dinding pemisah pemisah ya, dinding pemisah kamar sebelah sama kamar yang tempat aku jadiin dapur itu dibuka aja, biar dia itu lebih lapang dan lebih lega gitu teman-teman, biar nggak pengap gitu loh. Pengennya sih begitu ya teman-teman. Tapi ya udahlah ya, kalau misalnya memang kata Pak suami bagusan yang kayak sekarang ini, jadi ya udahlah gitu, biarin aja. Oke deh teman-teman, kita ke videonya dulu ya. Aku tuh udah curhat kemana-mana aja nih, Masya Allah. Mohon maaf ya teman-teman, kadang kalau misalnya pas voice over kayak gini tuh suka kelepasan aja gitu ya, ngomong-ngomong hal-hal yang kadang itu tuh nggak sesuai dengan isi video ya teman-teman. Karena kalau misalnya cuman ngejelasin isi video doang, kadang kita yang voice over aja bosen gitu, apalagi yang ngedenger gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kita itu pas voice over nggak yang selalu apa yang kita kerjain yang harus kita jelasin gitu ya. Nggak apa-apa juga sih diselang-selingi dengan cerita juga, biar para penonton itu ya nggak bosen. Cuman keseringan kita tuh nggak punya ide teman-teman buat cerita apa di voice over gitu ya. Jadi terkadang itulah yang lumayan menjadi kendala di voice over itu kalau aku ya. Mungkin kalau konten kreator yang lain sih kayaknya sama ya, suka bingung gitu ya kalau di voice over pengen bahas apa, pengen cerita apa gitu. Karena memang kadang itu kita pengen ngejelasin di isi video, tapi kayaknya udah terlalu sering gitu ngejelasin, pengen cerita malah nggak tahu gitu pengen cerita apa. Aku hanya bisa berharap teman-teman, walaupun video aku sederhana atau mungkin yang aku obrolin di video aku tuh itu aja, aku berharap kalian tuh tetap senang dengan video aku, tetap enjoy dengan konten-konten aku, dan tetap bersemangat setelah menonton video aku. Nah teman-teman, di sini tuh aku mau belah semangka dulu karena anak-anak itu udah minta semangka, dan aku juga mau ngasih buat Pak tukang di luar ya teman-teman semangkanya. Jadi sini aku potong dulu sedikit gitu ya. Nanti kalau misalnya habis ya dipotong lagi gitu. Karena anak-anak itu semangka itu lumayan doyan gitu ya teman-teman. Oke, udah beres motong semangka. Lanjut di sini aku mau metik-metikin si daun genjer. Ini tuh daun genjernya itu lumayan gede gitu ya teman-teman ikatannya. Tapi kalau misalnya udah dimasak itu pasti hasilnya itu sedikit. Karena kan dia itu pasti bakalan jadi layu gitu, dan hasilnya itu ya jadi sedikit gitu loh teman-teman untuk kalau genjer. Aku mau nanya dong sama kalian, ada nggak nih di antara kalian yang belum pernah makan genjer? Boleh tulis di kolom komen ya. Kayaknya sih ada ya teman-teman yang belum pernah. Mungkin kayak orang-orang yang tinggal di daerah kota gitu ya, mungkin bakalan jarang banget ngelihat genjer gitu ya. Karena kan genjer ini kan tumbuhnya itu kayak di rawa-rawa gitu ya teman-teman.
Dulu sih kalau misalnya di kampung aku ya teman-teman, di kampung aku tempat aku pulang kampung sebelumnya yang di hari lebaran, itu tuh kami sengaja nanam genjer itu di kolam teman-teman. Jadi di kolam itu ditanam gitu ya genjernya. Aku sih nggak tahu itu dapatnya bibitnya dari mana ya. Itu ayah aku dulu yang nanam. Jadi ada satu kolam dia itu dangkal teman-teman. Kepalingan kalau misalnya airnya penuh itu palingan cuman kayak ini ya, di sepaha lah gitu teman-teman kolamnya gitu ya. Jadi itu tuh di bagian tepi-tepinya itu sengaja ditimpa ini ya, dimasukin apa sih namanya, genjer gitu teman-teman, ditanamin genjer gitu ya maksudnya. Jadi kalau misalnya pas pengen genjer ya tinggal metiknya itu di kolam aja. Terus juga kalau misalnya ada tanaman genjer itu biasanya ikan-ikan itu juga bersuka bersembunyi gitu di bawah genjer-genjernya gitu teman-teman. Jadi kayak apa ya, jadi kayak rumah ikan gitu ya untuk si ini apa namanya, di bawah-bawah si genjer itu. Tapi ya teman-teman, aku tuh kayak ngerasa ya walaupun segimanapun kita masaknya gitu ya teman-teman, apapun yang kita masak kayaknya masakan kita itu nggak enak gitu ya menurut kita pribadi teman-teman. Kayak aku sendiri ya teman-teman, masakan aku tuh menurut aku kurang enak gitu ya bagi aku. Tapi kalau orang lain yang masak teman-teman, walaupun dia cuman bikin sambel doang gitu, itu rasanya kok enak gitu ya. Apalagi kalau misalnya mama yang masak ya, atau ibu kita yang masak gitu, Masya Allah, cuman bikin nasi goreng yang cuman ditumisin bawang doang gitu, itu rasanya bener-bener mantep banget gitu ya teman-teman. Kayaknya makanan-makanan enak lain yang di dunia itu kalah deh dengan masakan ibunya kita. Bener nggak sih teman-teman, setuju nggak kalian? Aku yakin sih kalian juga setuju ya. Walaupun ibu kita itu masak menu yang sederhana banget gitu ya teman-teman, tapi tetap masakan mereka itu paling juara banget di mata anak-anaknya. Masya Allah, kalau udah ngomongin ibu rasanya itu rindu banget ya teman-teman, makan masakan ibu ya. Cuman ya aku nggak bakalan bisa ngerasain lagi karena emang ibu aku udah berpulang. Dan palingan kalau misalnya pas pulang kampung ya ada ibu ini ya teman-teman, ada ibu apa namanya, ibu sambung aku ya di kampung, dan masakan dia juga enak-enak. Kemarin itu aja pas di kampung teman-teman, Masya Allah enak-enak banget deh masakannya. Oke teman-teman, di sini aku udah beres buat food prep. Di sini aku mau kasih tahu untuk kalian harga-harganya ya. Itu ada cabai rawit. Tadi itu 8.000 seperempat, tapi aku beli 10.000. Jadi seperempat lebih. Ini ada cabai hijau seperempat, itu harganya 5.000. Cabai merah tadi itu 7.000 ya seperempat, tapi ini tuh kelihatan banyak karena ada sisaan cabai minggu lalu. Lalu di sini ada genjer. Tadi itu kan 2 ikat ya teman-teman, tapi aku jadiin jadi 3 food container kayak gini karena nggak muat. Harga 2 ikat itu 5.000 ya teman-teman untuk genjernya. Ini tuh ditumis sama teri, kayaknya enak banget gitu ya. Nggak pakai teri juga udah enak. Dan di sini ada jengkol 1 kilo 12.000, tapi aku belinya itu 1 kilo lebih, jadi harganya itu 15.000 rupiah. Next di sini aku juga beli kacang panjang, harganya itu 3.000 teman-teman. Ya lumayan dapat banyak ya. Dan di sini ada juga ikan sarden. Aku beli dengan harga 20.000, kalau per kilonya itu 35.000, jadi itu setengah kilo lebih. Next di sini aku juga ada beli kol teman-teman, harganya tuh 5.000 karena memang kolnya itu tadi lumayan gede gitu ya. Jadi pas aku potong-potongin tadi nggak aku record teman-teman karena ya udah riwo dan takutnya kepanjangan aja gitu durasinya. Makanya pas aku motong-motong itu aku skip aja ya teman-teman. 5.000 udah dapat lumayan banyak nih teman-teman untuk kolnya, alhamdulillah. Di sini juga ada daun jeruk, harganya itu 2.000 satu toples penuh atau satu food container penuh. Di sini ada tahu 5.000, terus juga ada ikan teri. Tadi aku belinya cuma 10.000 doang, yaitu 1 on. Next di sini ada wortel, sebanyak ini tuh harganya cuma 3.000. Ini tuh bisa buat bakwan ataupun buat bening atau sup gitu ya. Bawang merah harganya tuh 8.000 seperempat, tadi aku beli 10.000, dan bawang packing atau bawang yang besar-besar itu adalah 3.000. Semangka lumayan besar ya tadi teman-teman, separuh itu harganya 9.000. Jadi total dari belanjaan aku minggu ini tuh adalah 112.000. Alhamdulillah. 112.000 itu cuma belanja doang ya teman-teman. Tapi tadi itu aku juga ada beli sate buat aku sama sate buat anak-anak juga. Cuman alhamdulillah itu masih ada sisa sedikit lah uangnya. Cuman aku nggak lihat sih berapa ya sisa uangnya di dalam dompet gitu ya. Yang penting tuh masih ada sisa. Nanti aku bakal balikin lagi ke dompet pintar.
Ini aku susunin bawang, terus juga aku juga mau susunin semua belanjaan aku ini tuh ke dalam kulkas teman-teman biar lebih rapi. Ini juga kulkas aku tuh agak kotor di bagian bawah tadi ya teman-teman. Cuman aku tuh udah elap. Ternyata pas aku cek HP-nya, ternyata pas aku ngelap kulkasnya malah nggak kerekam. Tapi ya udahlah ya teman-teman, namanya juga emak-emak gitu ya, kadang itu suka lupa. Apalagi kalau misalnya kita buru-buru, kadang itu suka kurang konsen. Nah, di sini aku mau masukin aja untuk semua barang belanjaan aku ya ke dalam kulkas dan aku tata serapi mungkin. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.